Selamat datang kembali di Jawa Dwipa. Sebelum lanjut nonton video ini, jika Anda suka dengan album channel, silahkan Anda support kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya. Semoga informasi yang kami sajikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Tidak hanya menemukan teori gravitasi, diam-diam Sir Isaac Newton juga meramalkan kiamat. Ini terungkap dari secarik surat yang ditulis Newton sebelum meninggal, pada tahun 1704 dalam usia 84 tahun. Dalam tulisan tersebut, Newton mendasarkan ramalannya pada pembacaan ekstensif dari teks-teks yang ada di Alkitab. Prediksi sang ilmuwan ini dibahas dalam buku yang ditulis oleh Florian Freistetter, berjudul Isaac Newton, The Whole Reinvented the Universe. Yang menarik, prediksi Newton ini sama dengan ramalan Jayabaya. Dalam sejarah, Isaac Newton tercatat pernah mempelajari seluruh ayat-ayat yang tertulis pada kuil Salomo. Ayat-ayat itu menceritakan kronologi kerajaan kuno pada tahun 1675 Masehi, dan juga menceritakan salinan mana, atau rahasia peralihan sifat alchemy. Isaac Newton menyatakan alasannya memeriksa bait suci Salomo sebagai berikut. Filosofi ini, baik spekulatif dan aktif, tidak hanya ditemukan dalam volume alam, tapi juga dalam kitab suci, seperti dalam kitab Kejadian Ayub, Mazmur, Yesaya dan lainnya. Dengan pengetahuan tentang filosofi ini, Tuhan menciptakan Sulaiman sebagai filsuf terbesar di dunia. Menurut Profesor Morrison Tessa, dari Universitas Newcastle yang tertuang dalam makalah tahun 2011 disebutkan bahwa Isaac Newton memeriksa barisan tiang, diantaranya jumlah kolom, tinggi, ketebalan, interval dan gaya. Dari uraian tentang kuil Solomon yang diberikan oleh para penulis kuno, Isaac Newton mengklaim bahwa sangat mungkin untuk membedakan rencana kuil Solomon. Sejak Suru Babel dibangun di atas pondasi kuil Solomon, segala sesuatu yang ditambahkan Suru Babel dan Herodes, atau apapun yang tidak beraturan harus ditolak. Harmoni dan simetri dalam desain kuil merupakan elemen penting dalam tata letak rencana. Dalam sebuah surat yang ditulis pada tahun 1704 Masehi, dan kini terpajang di Universitas Hebrew Yerusalem, Isaac Newton menjelaskan bahwa setelah 30 tahun menganalisis pengukuran, rasio, proporsi, dan fitur arsitektural bangunan Bible yang mencakup tanggal, waktu, dan sistem angka yang terdapat dalam bagian kitab suci, Isaac Newton berhasil menemukan kode tersembunyi yang telah lama dicarinya, dan ia menemukannya di dalam kitab Daniel. Prediksi atau ramalan kiamat Isaac Newton menyatakan bahwa akhir dunia akan terjadi pada tahun 2060 Masehi. Fritz Starter dalam bukunya juga menuliskan kalau Newton menghabiskan banyak waktu dengan mempelajari teks-teks agama dan mencoba membangun kronologi peristiwa masa lalu untuk menyortir semua cerita itu. Fritz Starter mengatakan Newton begitu yakin bahwa kejadian di masa depan sudah ditentukan oleh Tuhan. Dari Alkitab, Newton mengekstrak beberapa periode waktu kenabian. Dalam surat yang ditulis tangan oleh Newton tertulis, baginya 2060 awal yang baru, mungkin disertai dengan perang dan malapetaka, tetapi pada akhirnya awal dari era ilahi yang baru. Dan tahukah Anda, bahwa dalam surat yang sama, ternyata Isaac Newton juga pernah meramalkan bahwa orang-orang Yahudi akan kembali ke Israel, dan menjadi sebuah negara. Dan menariknya lagi adalah, bahwa Isaac Newton meramalkannya pada tahun 1704 Masehi, 244 tahun sebelum negara Israel benar-benar memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 14 Mei tahun 1948 Masehi. Dan bahkan dalam suratnya tersebut, Isaac Newton juga meramalkan bahwa
orang-orang Yahudi akan kembali ke Yerusalem sebelum akhir dunia tahun 2060 Masehi. Namun tahukah Anda, bahwa jauh sebelum Isaac Newton menuliskan prediksinya, dalam sebuah surat pada tahun 1704 Masehi, justru Prabu Jayabaya, Raja keempat Kerajaan Kediri, yang memerintah sekitar tahun 1135 sampai 1157 Masehi yang memiliki gelar Abhiseka sebagai Sri Maharaja Sang Mapanji Jayabaya Sri Warmeswara Madusudana Awataranindita Sustri Singha Parakrama Utunggadewa, pernah mengeluarkan kitab Musarar yang berisi tentang pembagian zaman, yang dikenal sebagai Jangka Jayabaya. Dalam salah satu baitnya, yakni bait ke-159 menyebutkan sebagai berikut. Selambat-lambatnya kelak menjelang tutup tahun, didampingi 8 dewa ngasta Manggalaning Ratu, akan ada dewa yang muncul ke dunia, berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna, berwatak seperti Baladewa, bersenjata Trisula Weda, tanda datangnya perubahan zaman, orang pinjam mengembalikan, orang berhutang membayar, hutang nyawa bayar nyawa, malu dibayar malu. Nah, kalau kita jeli, dalam bait ke-159 Jangka Jayabaya ini, terdapat sebuah candra sengkala berjenis sengkalan lambat sebagai berikut. Sehingga sengkalan lambat dari kalimat Ngasta Manggalaning Ratu sama dengan 1982 saka. Nah, tahun 1982 saka ini, jika dikonversi ke penanggalan tahun Masehi, maka hasilnya sama dengan tahun 2060 Masehi. Jadi, Jangka Jayabaya bait ke-159 meramalkan, selambat-lambatnya menjelang tutup tahun 1982 saka, atau tahun 2060 Masehi, akan tampil seorang dewa berbadan manusia, berparas seperti Batara Kresna dan berwatak seperti Baladewa, bersenjatakan Trisula Weda sebagai tanda datangnya perubahan zaman, yakni dari periode zaman ke-7, atau lupa antara ke periode zaman ke-8, atau Hasmuratara. Siapakah gerangan sosok yang dimaksud? Dan dari mana ia datang? Dalam konteks ilmu gematria, pertanyaan ini dapat dijawab dengan cara mengkonversi tahun 2060 Masehi ke penanggalan tahun Hijriyah menjadi 1482 Hijriyah. Pertanyaannya, ada apa dengan angka tahun 22 Hijriyah? Jawabnya, ternyata bilangan 1482 adalah sebuah bilangan kripto 19, yakni bilangan yang habis dibagi dengan bilangan 19, yang dalam konteks ilmu gematria, merupakan sebuah bilangan konstanta. Hasil pembagian itu mendapatkan hasil 78. Ada apa dengan bilangan 78? Bilangan 78 adalah kode bilangan untuk surat ke-78 di dalam kitab suci Al-Quran, yakni surat An-Naba, dan menurut tim penyusun ensiklopedia Al-Quran, kajian kosakata terminologi kata Naba, yang terdiri dari huruf-huruf Nun, Ba, dan Hamzah mempunyai arti tinggi atau berpindah dari satu tempat yang tinggi ke tempat lain yang lebih rendah. Sehingga, pesan yang ingin disampaikan oleh angka tahun 1482 Hijriyah yang merupakan penanggalan Hijriyah untuk tahun 2060 Masehi yang ternyata merupakan bilangan kripto 19 yang memberikan hasil bilangan 78 adalah bahwa sosok dewa berbadan manusia yang berparas seperti Batara Kresna dan berwatak seperti Baladewa bersenjatakan Trisula Weda sebagai tanda datangnya perubahan zaman adalah sosok dewa yang turun dari tempat yang tinggi yang dalam khazanah Islam diyakini sebagai sosok Nabiullah Isa ibnu Maryam, yang memang dinubuatkan akan turun dari langit pada akhir zaman. Dari Aus bin Aus, Nabi bersabda, Isa ibnu Maryam akan turun di Menara Putih di Damsyik bagian timur. Serupa dengan hadis barusan, dari Nawas bin Saman Nabi bersabda, lalu bisa turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus, dengan memakai 2 potong baju yang dicelup safaron dan wors, dengan meletakkan kedua telapak tangan di atas sayap-sayap 2 malaikat, jika dia menundukkan kepalanya akan menetes, jika dia mengangkatnya, turunlah air seperti mutiara, maka tidak ada seorang kafir pun yang mencium aroma nafasnya kecuali dia pasti mati, dan nafasnya tercium dari jarak sejauh pandangannya. Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Qisyos al-Anbiya,
yang menyebutkan bahwa Nabi Isa akan turun di sebuah menara berwarna putih yang terletak di daerah Damaskus. Jika Newton menyebutnya akan disertai dengan perang dan malapetaka, maka kemungkinan yang dimaksud adalah perang melawan Dajjal dan tipu dayanya yang membuat malapetaka akhir zaman. Ini adalah pertama kalinya masyarakat luas mengetahui pandangan apokaliptik Newton, karena sebenarnya hal ini bukanlah berita baru bagi komunitas kecil sarjana yang mempelajari pandangan teologi Newton. Stephen Snobelen, seorang profesor sejarah sains dan teknologi yang tampil dalam film dokumenter BBC berjudul Newton The Dark Heretic mengatakan, berita tersebut telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengingatkan publik akan fakta, bahwa Isaac Newton bukan hanya seorang ilmuwan, tetapi juga seorang teolog dan seorang penafsir nubuat, belum lagi seorang alkemis. Oleh karena itu, publik ditantang untuk mengkonseptualisasi ulang Newton dalam segala kerumitannya. Mengapa berita tentang studi teologi Newton baru keluar sekarang? Makalah teologi dan alkimia Newton awalnya disimpan dan dihindarkan dari pengetahuan publik oleh keluarga Portsmouth sampai tahun 1936, ketika makalah tersebut dijual di pelelangan Sotheby's di London. Hanya setelah titik inilah para sarjana memiliki akses ke kumpulan makalah teologi Newton, tetapi manuskrip-manuskrip tersebut hanya dapat diakses dengan mudah oleh para sarjana setelah sebagian besar manuskrip ilmiah, administratif, teologis dan alkimia Newton dirilis dalam bentuk mikrofilm pada tahun 1991. Mari kita lihat bagaimana logika perhitungan apokaliptik Newton. Bagi Newton, nubuatan Alkitabiah meramalkan peristiwa-peristiwa masa depan yang ditentukan oleh Tuhan. Oleh karena itu dia percaya menginterpretasi nubuatan Alkitabiah adalah tugas besar, yang mesti dijalani dalam rangka menuju suatu momen terbesar. Newton meyakini bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak lain adalah sejarah dari hal-hal yang akan datang yang disampaikan dalam bentuk bahasa yang sangat simbolis, sehingga membutuhkan kemampuan interpretasi yang terampil. Inilah tantangan yang Newton bangkit hadapi dalam usahanya menemukan masa depan dunia dalam kata-kata para nabi. Dalam rangka upaya menginterpretasi nubuat dalam kitab suci, Newton, seperti halnya komentator nubuat lainnya, mengarahkan fokus perhatiannya pada angka-angka yang merupakan periode waktu yang ada disyaratkan dalam kitab suci seperti 1260, 1290, 1335. Meskipun dalam bunyi ayatnya, angka-angka ini disebut sebagai jumlah hitungan hari, namun Newton dan begitu juga komentator lainnya memandang angka tersebut sebenarnya mewakili hitungan tahun. Pandangan ini biasanya dikenal dengan istilah day principle. Prinsipal ini menyarankan hitungan satu hari sama dengan satu tahun. Dari semua angka-angka tersebut 1260 bisa dikatakan menjadi fokus atau dasar hitungan Newton untuk prediksi 2060-nya. Bagi Newton, periode 1260 tahun ini mewakili rentang waktu kemurtadan gereja. Dengan demikian dia mencari tanda dalam peristiwa bersejarah yang kemungkinan menjadi awal ketika kemurtadan tersebut secara resmi dimulai. Menurutnya salah satu tanda itu adalah tanggal ketika gereja kepausan memperoleh kekuasaan duniawi. Dari halaman Wikipedia yang membahas Dir Principle, disebutkan bahwa ahli sejarah umumnya percaya bahwa 1260 hari atau 1260 tahun berlangsung dari abad pertengahan dan berakhir pada awal era modern ataupun ketika era modern. Ada banyak hitungan tanggal yang telah diusulkan sebagai awal dan akhir hitungan 1260 tahun. Mayoritas perhatian ahli sejarah umumnya tertuju pada beberapa identifikasi yang lebih populer berikut ini, yang mengidentifikasi kepausan sebagai antikristus dan puncak dari kemurtadan besar. Dalam interpretasinya, Newton memilih tahun 800-an Masehi saat Charlemagne dimahkotai sebagai Kaisar Roma AD sebagai titik awal dimulainya hitungan 1260 tahun, dan itu berakhir di tahun 2060. Jadi, dalam pandangan Newton selama 1260 tahun itu gereja kepausan memperoleh kekuasaan duniawi, dan merupakan durasi kerusakan gereja. Tahun 2060 dipandangnya sebagai saat penghentian kemurtadan gereja,
Newton tampaknya juga percaya bahwa kejatuhan itu bisa saja dimulai sebelum periode 1260 tahun benar-benar berakhir, dan tidak lama setelah kejatuhan itu Newton percaya Kristus kembali dan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Selanjutnya dalam nubuat Nostradamus angka 126 diisyaratkan Nostradamus sebagai angka kelahiran pria dari timur. Ini diisyaratkan Nostradamus dalam Senturi 50 Nostradamus. Dalam kalimat dari ketiga tanda air akan lahir seorang pria. Pembahasan selengkapnya kita bahas di video selanjutnya.